Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data. Di sini saya mempunyai 3 poin. Poin pertama, normalisasi basis data. Dan poin kedua, membuat tabel di PHPMyAdmin. Yang ketiga, merelasikan 3 tabel database. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan tabel database yang bentuk tidak normal. Itu bentuk normal pertama, normal 1 atau NF1. Kita langsung copy aja database yang di atas. Di sini normal pertama mempunyai syarat, yaitu syaratnya menghilangkan ketergantungan sebagian. Maksud di sini ketergantungan sebagiannya itu seperti ini. Dia mempunyai kolom, tapi dia bertanggung jawab terhadap kolom-kolom di sampingnya. Ya, langsung saja kita praktekkan. Pasang kayu, Ctrl C, Ctrl F. Di sini ya, di sini saya sudah membuat normalisasi normal 1 itu atau NF1. Contoh seperti ini, perubahannya itu ada di sini. Yang ini. Tadinya SMA ini kita hanya mengetikkan 1 kolom, dan di sini dia bertanggung jawab terhadap kolom sebelumnya. Kalau di sini kita membuat tiap kolom itu mempunyai SMA atau SMK. Dan seperti kolom-kolom yang ini. Selanjutnya kita membuat normal 2. Normal 2. Di sini kita melihat yang mana berpeluang untuk menjadi primary key. Kita bagi ini kolomnya. Normal kedua, syaratnya di sini, syarat kedua itu menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, menghilangkan ketergantungan transitif. Contohnya seperti ini. Ya. Sini saya akan mengambil ini nicknya. Oh iya, saya lupa nama tabel. Nama tabelnya itu karyawan, tabel karyawan. Dan selanjutnya kita membuat tabel membuat
tabel jabatan. Tabel jabatan apa saja yang harus ada di tabel jabatan? Yaitu kita harus copy ini juga, copy ini tabel jabatan, oke ini ya. Agar kita tahu ID pegawai ini tuh yaitu sebuah kode unik untuk setiap pegawai. Lalu jabatannya ini Ctrl C, kita copy saja. Oke, jabatan dengan golongan. Ctrl C. Selanjutnya kita membuat tabel yang ini, golongan. Lalu kita buat ini, Ctrl C, sini juga, sama. Ini adalah tabel PBL riwayat pendidikan. Tabel riwayat pendidikan. Selanjutnya kita membuat tabel untuk gajinya, tabel gaji di sini. PBL gaji. Kita ambil ini. Oh iya, saya lupa yang input. Jenis kelamin. Baru di sini gajinya itu ada golongan sama ini. Ctrl C. Selesai. Ini dia bentuk normal kedua. Selanjutnya kita akan membuat bentuk normal ketiga. Normal ketiga. Di sini tidak ada masalah di tabel. Oh ya, saya lupa ini. Keterangannya itu menghilangkan anomalia hasil dari ketergantungan fungsional. Nah, di sini tidak ada masalah, tidak ada ketergantungan. Di sini pun tidak ada masalah. Tabel ini pun tidak ada masalah. Oke, kita copy saja. Di tabel ini ada masalah, yaitu ini ketergantungan. Ini jika kita mengetahui di sini kan penjelasannya, jika kita mengetahui karyawan, di sini dia akan menampilkan golongan, dan golongan ini ada juga di tabel gaji. Maka yang jadi penentu di sini adalah tabel gaji untuk gaji. Jadi ini tidak diperlukan. Di sini kita bisa menghemat data. Itu di sini yang ininya mirip 3 KC, golongannya C, itu keterangan jasanya itu IJ01.
Ini bak juga IJ01 berarti sama. Jadi kita hapus saja. Hapus. Oke. Begitu pula yang kedua ini. B-nya. Nah, ini juga gaji. Jika golongannya C, maka gajinya itu sama dengan 1 juta. Jadi kita hilangkan ini juga. Oke. B-nya juga gajinya itu 2,5. Mungkin segini penjelasan mengenai normalisasi basis data. Selanjutnya kita masuk di poin kedua. Poin keduanya tadi itu membuat tabel di PHP admin. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka Chrome, lalu ketikkan sorry saya lupa ya, itu langkah pertama, aktifkan SAM. Nah ini. Jika di sini tertulis start, maka Anda klik seperti ini. Jika dia tertulis start begini, Anda klik, maka dia akan tertulis stop. Nah, jika dia tertulis stop di sini, maka itu berarti SAM-nya sudah berjalan. Yang harus Anda start itu Apache dengan MySQL. Selanjutnya buka di Chrome PHP admin. PHP my admin. Sorry, sepertinya terjadi kesalahan. PHP cara membuat basis data di PHP admin itu yang cara carikan basis data dan lalu buat basis data. Di sini saya akan memberi nama judul nama basis database-nya itu Mandala. Oke, buat kirim. Di sini sudah berhasil terbuat. Maka selanjutnya membuat tabel. Nama tabelnya tadi itu salah. Nama tabel pertama yaitu tabel karyawan, TBL karyawan. Dan di sini filenya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fil. Jadi klikkan di sini untuk membuat fil menjadi 6, lalu kirim. Nah, itu nama fil pertama, ID karyawan, lalu fil kedua nama, fil ketiga alamat, fil keempat agama, fil berapa ya? Unik. Ini baru fil terakhir itu jenis JNS kelamin. Jenis kelamin. Di sini teman-teman menentukan tipe datanya. Di sini karena tipe datanya itu string dan angka, maka saya akan memilih varchar. Lalu saya buat di sini 6, di sini chart, string. Lalu di sini 30. Alamat itu chart juga. Mana chart? Chart.
alamatnya itu 20. Lalu agama cari juga, cari tetap di sini 10 aja. Nicknya hanya angka, berarti tipe data in. Kita menggunakan tipe data in yang kosong, berarti kita di sini buat 10 aja. Jenis kelamin syarat juga kita buat di sini berapa ya, kita 10 aja. 1 2 3 4 10. Oke. Lalu kita membutuhkan primary key. Saya memilih di sini kode uniknya itu ID karyawan. Kirim. Lalu simpan. Selanjutnya kita mengisi tabel-tabel ini, yaitu dengan cara tambahkan, klik menu tambahkan. Kita mengisi di sini. Nama pertama itu ID-nya itu PG001. Lalu namanya itu nama namanya itu dan Budi, dan alamatnya Mamuju. Lalu agama Islam. Berikutnya nicknya itu kita copy karena sulit ya, saya copy aja masuk. Control F. Lalu jenis kelamin laki. Oke. Dan begitu seterusnya. Jika teman-teman ingin menambahkan ininya untuk memasukkan data itu, kita tambahkan menjadi 8 karena kita di sini memilih 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita buat 8 form pengisiannya. Waduh. PG 003, namanya Kai, alamatnya pasang Kai, Islam.
Oke, setelah teman-teman mengisi semua ini atau memasukkan semua data-data yang telah disiapkan, selanjutnya kirim. Kita kirim. Nah, ini sudah berhasil mengirim. Jika teman-teman ingin memastikan atau ingin melihat, ini dia, klikkan jelajahi. Nah, di sini sudah terdaftar PG001 Dandi Mamuju Islam. Oke. Selanjutnya kita membuat tabel baru. Caranya itu klik di sini mandala. Di sini varchar. Di sini pun juga chart. Panas hujan kami 10 sama 6. Selanjutnya cara pembuatan tabel sama seperti pembuatan tabel-tabel sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal ikuti langkah pertama, tidak jauh berbeda cara pembuatan tabelnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel riwayat pegawai, riwayat pendidikan. Di sini filenya ada dua. Filenya itu cuma golongan dan ijazah. Golongan kali chart 6
Catherine Elsa Kocak polisi bintang 2. Hijau 01. Itu dia tadi cara membuat tabel database di PHP MyAdmin. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu merelasikan 3 tabel database. Yaitu langkah yang harus Anda lakukan, yaitu yang pertama, buka CMD. Lalu ketikkan sum MySQL bin MySQL SQ prod. Tekan enter. Ini sudah berhasil masuk ke MarianDB. Selanjutnya kita mau buka database. Apakah database yang sudah dibuat di PHP MyAdmin berhasil dibuat? Itu dengan cara show databases. Kita cari yang tadi saya buat itu database Mandala India. Selanjutnya klikkan UC untuk membuka Mandala. Mandala. Lalu buka tabelnya, show tables. Daftar tabelnya itu ada 4 tabel: tabel gaji, tabel jabatan, tabel karyawan, dan tabel riwayat pendidikan. Selanjutnya kita buka isi tabel dengan cara select from TBL gaji. Set kok enggak mainnya karyawan lalu TBL gaji. Kok di set? Oh iya, belum terisi, tadi saya lupa mengisinya. Tabel gaji, kita masuk struktur, lalu di sini tabel gaji berisi Rp1.123.000.
lalu golongan C dan IJ 01 rate-nya 2.500.000, golongannya B, lalu IJ 02 kirim. Tadi saya lupa mengisinya teman. Oke. Selanjutnya kita buat kembali tabel gaji, lalu tabel apa lagi, jabatan ya. Selanjutnya tabel riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Selanjutnya kita akan merelasikan atau menampilkan 3 tabel. Di sini saya akan menampilkan tabel ini, saya akan menggabung tabel ini, tabel karyawan dengan tabel gaji dan tabel jabatan. Itu cara merelasikannya. Select TBL karyawan, titik, ketikkan field yang ingin Anda tampilkan. Saya ingin menampilkan ID karyawan, ID karyawan, TBL karyawan, lalu kan nama TBL karyawan. Kita akan menampilkan lagi, saya akan menampilkan nick dan agama. Oh tidak, saya akan menampilkan semuanya. Tabel, saya akan menampilkan semua yang ada dalam sini. Agama, yang sekali. Pastikan teman-teman jangan sampai ada satu huruf yang berbeda atau ada satu huruf yang Anda lupa ketik di sini. Jika nama filenya atau nama database-nya tidak sesuai dengan apa yang Anda ketikkan, maka ini akan error. James Plan. James Plan. Selanjutnya database kedua yang ingin saya tampilkan, tabel jabatan. Isi dalam penjabatan itu ada ini, jabatan, lalu TBL jabatan, golongan. Oke. Selanjutnya tabel gaji, TBL gaji, tampilkan gaji, baru TBL, tiket ijazah, TBL gaji, tiket ijazah, lalu from tabel karyawan, TBL tabel karyawan, lalu inner join, TBL jabatan, lalu on TBL karyawan, ini karyawan sama dengan TBL jabatan, karyawan. Teman-teman ketikkan di sini yang ada yang mirip dengan di tabel atau yang berhubungan dengan tabel, yang bisa menghubungkan antara dua tabel. Itu di sini saya mengetikkan ID karyawan. Kan di sini ada ID karyawan dan di sini ada ID karyawan. ID karyawan. Selanjutnya astaga.
Seperti yang saya di sini tadi saya ketik. Ini karyawan, nanti saja. Ingat, join, PBL, gaji, lalu on, PBL, jabatan, PBL jabatan. Yang di sini berhubungan dengan tabel jabatan, yang ini itu golongan. Kita klik di sini, golongan sama dengan PBL, gaji, PBL gaji, golongan. Di sini saya error teman-teman karena di yang ini berbeda nama filenya, yang di atas karyawan dan di bawah pegawai. Saya akan masuk kembali ke PHP admin dan mengganti nama filenya. Di table apa nih? Di sini saya ketikkan karyawan. Berarti yang harus saya ganti jabatan. Jabatan. Masuk struktur. Kita ubah. Karyawan. Simpan. Oke. Nah, ini dia tabel yang saya buat. Saya menampilkan 3 tabel, yaitu ID karyawan, nama karyawan, nik, agama, jenis kelamin, jabatan, golongan, gaji, dan ijazah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.